tadi kita udah berbincang dengan Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa, Bapak Edi Mukti. Sekarang alhamdulillahnya kita bisa berjumpa dengan Bapak Muhammad Syarif SPD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih terkait masalah aksi perubahan program podcast literasi dan wisata literasi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Edi Mukti. Assalamualaikum Pak Muhammad Syarif. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak terima kasih atas waktunya. Senang sekali tadi saya keliling-keliling Dinas Perpustakaan. Ramai sekali pengunjungnya, kemudian buku-bukunya juga tertata dengan baik. Jadi kerja keras Bapak nih selaku Kepala Dinas luar biasa Pak. Tadi kan saya berbincang-bincang dengan Pak Edi Mukti Pak terkait aksi perubahan. Jadi ada dua ternyata ya, yang satu podcast literasi Pak, satu lagi wisata literasi. Tadi saya lihat di ruangan perpustakaan ada semacam kayak buku baru, kemudian pojok UMKM. Menurut Bapak gimana Pak tanggapannya atas aksi perubahan yang dilaksanakan Pak Edi Mukti? Ya, terima kasih. Alhamdulillah perkembangan Dinas Perpustakaan atas pengunjung, kemudian podcast literasi serta wisata literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, program-program ini memang menyangkut perkembangannya, kemajuannya, bagaimana untuk merubah, untuk mengadakan buku sebagai pengunjung dapat mengamatinya buku dan dapat dia baca perkembangan buku itu. Ada perubahan dan ada buku-buku baru. Jadi program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itulah yang dimaksud dengan TPBIS dasarnya. TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi membangkitkan masyarakat yang dari mana masyarakat yang pertama adalah mengunjung untuk membaca. Kemudian kita juga ada program terhadap perpustakaan desa. Kemudian ada juga perpustakaan keliling. Jadi kita membangkitkan juga atau biar masyarakat termotivasi. Jadi cinta yang kita mau mengadakan, cinta terhadap literasi atau membaca itu. Kemudian program TPBIS itu sudah dilaksanakan paling tidak oleh bidang perpustakaan. Makanya itu ada tadi itu ada pojok baca, kemudian ada semacam UMKM itu ya. Inilah yang dimaksud dengan program TPBIS itu, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi bisa kita bangkitkan masyarakatnya untuk UMKM-nya. Jadi tidak saja untuk mempraktekkan atau bisa merubah pola hidup masyarakat di desa atau membangkitkan ekonomi di desa. Ini salah satunya program daripada TPBIS itu. TPBIS itu memang untuk membangkitkan masyarakat. Itu tujuan pemerintah dari pusat. Kemudian ada dukungan beberapa UMKM lah. Boleh kita sebutkan ya, seperti penghasil atau penggerak UMKM itu kecap, kemudian mangrove ya. Ya, itu ada beberapa yang memang penggerak untuk UMKM yang sudah berjalan. Ini mendukung program pemerintah atau program Dinas Perpustakaan ini, sangat mendukung daripada UMKM tersebut. Jadi kita membangkitkan bagaimana ada pola atau perubahan secara ekonomi masyarakat kita.
baik di desa, kemudian dengan pembaca yang berkunjung untuk membaca. Membaca ini kan masyarakat di bawah taraf umur, sekolah gitu kan. Kemudian tingkat SD, SMP, SMA, malahan akademik atau kuliah, universitas, dan menjadikan bagaimana hasil baca tersebut kita memberikan apresiasi begitu. Kemudian lewat lomba diciptakan oleh ini untuk taraf umur gitu ya, anak sekolah. Gitu. Jadi program KID atau program bidang perpustakaan membuat lomba-lomba. Jadi untuk cinta masyarakat itu membaca. Jadi mungkin demikian sekilas yang dapat kami berikan informasinya untuk perkembangan pengunjung membaca ini. Demikian sementara. Berarti ininya core-nya apa? Lebih ke ini Pak ya, bermulanya dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Pak ya. Iya. Dan ternyata banyak yang terlibat Pak ya, mulai dari pengunjung, kemudian masyarakat kampung, pengusaha, sekolah-sekolah termasuk juga Pak ya. Iya. Jadi tidak untuk program perpustakaan itu banyak. Jadi jangan berasumsi bahwasanya membaca. Jadi membaca. Jadi kalau kita bandingkan zaman sekarang perkembangannya, kalau kita mengakses atau membaca itu bisa saja di elektronik, bisa saja jarak jauh, gitu kan. Yang penting terkonek dengan aplikasi yang ada di Dinas Perpustakaan untuk menjangkau buku yang memang buku apa yang mau dia baca. Jadi program pemerintah ini untuk membangkitkan, menggalakkan masyarakatnya bagaimana mau membaca. Jadi inilah kita buat semacam perlombaan tadi. Jadi ada mendukung gitu kan kepada generasi-generasi kita yang memang sekarang kalau kita mengamati berapa persen yang cinta membaca. Jadi beberapa trik lah dibuat di Dinas Perpustakaan ini melalui juga bidang perpustakaan. Jadi ini pun sebatas yang memang besar harapan dukungan masyarakat sudah memang tertarik untuk membaca, kemudian dukungan pemerintah juga harus mensupport, harus mendukung program-program yang kita menyelamatkan atau memperhatikan anak bangsa ini, masyarakat ini, supaya dia itu cerdas. Jadi Dinas Perpustakaan ini semacam edukasi juga, edukasi masyarakat lewat sebagaimana tujuan untuk apakah untuk memperbaiki ekonomi tadi atau mau bercocok tanam lah, gitu kita bilang. Kalau memang arahnya ke pertanian atau perkebunan, itu ada buku-buku yang memang pendukung terhadap membangkitnya perkebunan atau pertanian tersebut. Jadi dia lewat edukasi sendiri membaca, mengamati, mempraktekkan bagaimana untuk berubah perkembangan ekonomi baik rumah tangga maupun desa. Mungkin itu yang bisa
kita sampaikan bagaimana fungsi dinas perpustakaan. Menarik sekali ya Pak, karena kalau dulu itu kan perpustakaan itu ya cuman membaca, kemudian meningkatkan pengetahuan aja sebatas itu. Ternyata sekarang fungsinya udah sampai lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ya Pak, dengan buku-buku di perpustakaan itu bukan hanya cuman objek pokoknya saja, tapi ternyata ditransformasikan melalui edukasi lain ke masyarakat. Kemudian pemberian reward itu juga untuk meningkatkan motivasi kepada masyarakat. Saya dengar-dengar ada ini juga dukungan dari pihak swasta ya Pak, perusahaan-perusahaan. Ada, alhamdulillah ada yang memang mendukung lah. Bagaimana kita berupaya supaya lebih banyak lagi dukungan untuk Cinta Membaca itu, sebagai program podcast tadi ya, salah satunya itu, kemudian wisata membaca, dan kita sebenarnya menggalakkan pojok-pojok baca itu. Kemudian setiap instansi itu memang harus ada meluangkan tempat gitu kan, untuk ada perpustakaan semacam sebuah lemari, ada buku-buku yang memang menarik, sambil menunggu mungkin giliran yang berurusan dengan seperti Pak kecilnya lah, berurusan dengan kepemerintahan masyarakat desa. Jadi sambilan itu bisa menyajikan buku-buku bacaan, itu kan untuk menumbuhkan yang pertama semangat, yang kedua jangan melonjak emosi. Kan begitu. Itu sampai seperti itu kita pengelola perpustakaan itu bisa membaca warga kadang-kadang mempersiapkan administrasi itu yang mungkin banyak, yang enggak selesai secepatnya, jadi bisa dibarengi dengan buku yang memang tersentuh hatinya. Begitu. Bagaimana bisa meredam tadi emosi dengan dia membaca, kita menyajikan buku-buku agama, seperti itulah. Jadi sampai demikian memang sebenarnya bisa membaca oleh si pengelola perpustakaan desa, dan di tempat kita begitu juga. Mungkin demikian. Berarti memang peran penting dari pengelola dan sumber daya manusia yang ada di bidang perpustakaan ini Pak ya, yang sebenarnya seperti itu dia. Juga kan kadang-kadang masyarakat desa itu baru pulang kerja cari nafkah kan mungkin dengan susah payah begitu kan, udah emosi begitu, udah kepanasan, surat belum selesai. Jadi ya seperti itu. Tapi enggak juga program ya seperti itu untuk membatasi orang-orang itu. Tapi ini yang namanya tadi mencerdaskan. Jadi memang harus kita baca situasi dan membantu, sangat membantu untuk kerjasamanya dengan pemerintah desa. Jadi dengan kolaborasi lah dengan perpustakaan daerah. Juga sebenarnya kita menugaskan tenaga-tenaga perpustakaan desa yang memang bisa mengamati hal-hal seperti itu. Jadi kan sebuah hal yang memang positif kali begitu ya. Jadi nggak hanya mencerdaskan otak tapi juga psikologisnya Pak ya. Oke, jadi selama ini berjalan lancar Pak ya program-program yang dilaksanakan ini? Ya, bertahap ya. Bertahap. Ada tahapan-tahapan. Mungkin kita baru ini semua dukungan dari pemerintah pusat. Program TPBIS ini. Sebenarnya saya sebelum ada TPBIS itu
saya sudah berpikiran seperti itu program. Nah, cuma dukungan tidak ada. Belum ada waktu itu ya Pak. Ya. Jadi dengan adanya program dari pusat seperti itu, ya alhamdulillah gayung sekali. bersambut ya, alhamdulillah. Jadi kan sebenarnya kita memikirkan juga bagaimana kalau memang siswa yang cerdas tidak terlibat hal-hal yang negatif, ya, nah itu memang sudah itu yang kita harapkan. Pemerintah atau di tempat masyarakat Kota Langsa itu ya seperti itu dia. Jadi dengan adanya program dari Dinas Perpustakaan seperti itu, seperti yang memang kita harapkan, bagaimana tahapan manusianya yang memang masih bertaraf di bawah, begitu kan? Nah, bisa kita bangkitkan, bisa kita ajak atau bagaimana program gitu. Nah, kalau Dinas Perpustakaan mungkin siap seperti itu dengan program-program seperti itu. Cuma itulah dukungan. Sekali lagi kita bilang dukungan, pemerhatian pemerintah. Begitu bagaimana kita mengupayakan masyarakat jangan banyak terlibat hal-hal yang negatif. Ini kan generasi apalagi peluang lahan kerja kurang ya. Jadi kan banyak pengangguran. Jadi kalau sudah banyak pengangguran, sedikit saja ada ajakan yang negatif sudah mungkin terlaksana, terbawa arus. Jadi bukan juga kalau sudah ada kita berbuat program ini sudah bisa mengatasi, ya belum tentu juga, tapi ada upaya. Ada ininya lah apa sumbangsihnya ya Pak ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya lihat tadi ada piagam penghargaan juga dari Gubernur Aceh itu Pak ya, untuk Dinas Perpustakaan. Itu ada penilaian bagaimana terdiri dari pengunjung. Pengunjung itu berapa dalam setahun itu meningkat enggak? Nah, itu salah satu untuk penilaian. Jadi kita ada laporan. Jadi waktu bagaimana dinilai kan gitu kan. Nah, bagaimana cara menilai? Setiap ada pengunjung kita kan ada absen, ada buku yang dipinjam. Nah, kita buat laporan, laporan ke pustaka provinsi. Nah, itu salah satu cara menilai. Nah, kalau kita kok bisa dapat penghargaan kan begitu kan? Itu salah satunya penilaiannya seperti itu. Jumlah pengunjungnya ya Pak. Jumlah pengunjung. Nah, jadi pengunjung itu kan ada beberapa kategori juga. Ada pengunjung membaca di tempat. Ada pengunjung membaca dan meminjamkan buku. Nah, begitu kan? Ada juga pengunjung untuk menulis. Menulis ada. Nah, ya. Seperti mungkin dari perguruan tinggi itu kan. Perguruan tinggi untuk bahan bacaan pendukung skripsi lah, tugas-tugas. Jadi itu ada tahapan, ada beberapa kategori di dalam penginputan jumlah pengunjung di dalam penilaian itu. Ini yang digabung juga dengan pusling, pustaka keliling, mobil pustaka keliling itu. Jadi ada berapa Pak mobil pustaka keliling? Pustaka keliling ada tiga ya? Ada 3 mobil. Jadi itu ini karena sekolah libur gitu ya. Nah, tapi kalau memang ke desa ada permintaan, nah kita turunkan. Nah,
Kalau ke sekolah sudah terjadwal ya Pak Sudah ya. terjadwal. Kalau ke desa permintaan dari desa gitu. desa. Dan rupanya banyak juga Pak permintaan dari desa Ada, ya, Pak. ada, dan juga masyarakat sambil keliling-keliling mungkin di lapangan Merdeka, kemudian di dekat stadion lah. Stadion Langsa. Langsa. Ya, Pak, ya. Nah, jadi bagaimana membaca keadaan situasi, kemudian di pasar ya Pak ya. Yeah. Nah, di pasar dekat Latos itu. Nah, itu ada titik-titiknya. Nah, jadi bagaimana kita melihat anime membaca itu, masyarakat cinta membaca. Masyarakat cinta membaca, jadi memang tujuannya membuat masyarakat cinta membaca juga membangkitkan ini Pak ya, perekonomian masyarakat. Saya juga berbincang-bincang dengan Pak Edi dan Bapak juga jadi tercerdaskan juga nih Pak tadi, karena di pikiran saya ya masih kayak dulu perpustakaan itu cuma tempat untuk membaca, ternyata jangkauannya luas, bisa sampai ke psikologi, sampai ke perekonomian. Luar biasa. Berarti ini ya manfaatnya bagi masyarakat sangat luas Pak. Iya. Kira-kira mungkin dulu enggak tahu manfaat dan tidak jalurnya ya. Jalurnya itu mungkin terbatasi begitu. Jadi di perpustakaan itu kan secara umum tidak membaca hanya menambah ilmu mungkin anak sekolah atau perguruan tinggi, dan kita mengupayakan juga buku banyak itu. Ada kitab juga kan, ada buku-buku yang memang membangkitkan ekonomi tadi. Jadi ini yang di perpustakaan yang memang tersedia. Ya, mungkin demikian. Ada hal-hal yang memang lagi mau di konsultasi atau di koordinasi, ya silakan saja. Baik, Pak. Terima kasih sekali, ini sangat menarik tadi Pak, ide-ide kreatifnya juga. Saya sangat seneng lah melihat ini, ternyata banyak yang dilakukan oleh teman-teman di perpustakaan ya, untuk bisa membangkitkan literasi dan ini ya perekonomian juga Pak ya ke masyarakat. Pak Edi, tadi kita udah berbincang-bincang dengan Pak Kepala Dinas kan, ternyata mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Kepala Dinas dan pihak-pihak lainnya juga ya. Gimana nih menurut Pak Edi kira-kira tanggapannya? Oke, terima kasih Bu. Dan saya selaku action leader dalam aksi perubahan, saya berterima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota Langsa yang telah mendukung penuh. Yang teristimewa dukung dari Bapak Syarif selaku Kepala Dinas. Beliau mempunyai inovasi-inovasi terbaik yang untuk memajukan perpustakaan di Kota Langsa agar peminat membaca meningkat setiap tahunnya dengan perubahan-perubahan yang telah beliau sampaikan ke saya dan saya laksanakan. Saya harap ini juga merupakan bagian dari milestone saya di jangka pendek, dan saya berharap ini tidak hanya sampai jangka pendek saja, tapi bisa laksanakan sampai ke jangka menengah sampai ke jangka panjang. Agar ini bisa terus terlaksana dan perpustakaan semakin cintai oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya berpikir perpustakaan sebagai tempat membaca, tapi banyak sekali fungsi perpustakaan sekarang ini. Demikian. Baik, jadi literasi untuk membangkitkan negeri ini Pak ya. Bapak terima kasih atas waktunya Pak Syarif. Ya, sama-sama. Semoga program-program di Dinas Perpustakaan bisa berjalan lancar Pak ya, membawa manfaat bagi masyarakat Kota Langsa khususnya. Amin. Baik. Terima kasih Pak Edi, Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Langsa, Muhammad Syarif SPD, literasi untuk negeri.